kesediaan yang pertama adalah Prof. Azhari. Mohon nanti kami dijelaskan tentang SNBT itu sebetulnya suatu seleksi yang seperti apa, kenapa tahun ini berbeda, kemudian perbedaan-perbedaan itu ada di mana. Barangkali juga dijelaskan, Prof, nanti tentang ini kuotanya berapa, dan mungkin kalau untuk kuota-kuota yang seperti ini berbeda dengan tahun lalu atau tidak. Mungkin juga bisa diceritakan kalau menurut kalender, Prof, ini kan tanggal 28 Maret nanti, itu kan adalah pengumuman SNBP. Ini benar ya, Prof, ya? Benar, dan itu tidak dirubah kan, Prof? Sehingga teman-teman ini H-7 hari ini, Prof. Jadi sudah seminggu lagi kita tinggal mendapatkan nanti siapa-siapa yang lolos di SNBP. Nanti tidak berubah ya, Prof, ya, tetap ya jadi hari 28. Ya, tetap Bu, semuanya on schedule sesuai jadwal. Baik, jadi baik Prof, sambil menunggu berdebar-debar bagi teman-teman yang lolos SNBP dan mungkin yang memang tidak eligible dan ada lulusan gap year, mungkin juga masyarakat, orang tua dan lain sebagainya, bahkan guru mungkin juga akan mendengarkan kita. Barangkali bisa diceritakan, Prof, SNBT itu seleksi yang seperti apa dan kenapa ini berubah dan perubahannya seperti apa, kemudian pesertanya bagaimana, Prof? Mungkin bisa dijelaskan sebagai awal daripada sosialisasi daring pada hari ini. Dipersilakan, Prof. Oke, terima kasih Bu Ismiani, Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Prof. Budi selaku Ketua Eksekutif, kemudian kawan-kawan yang lain, Prof. Arif Junaidi, Pak Dr. Ahmad Syarif, Pak Bekti, Bu Is yang memoderatori acara kita pada siang hari ini, seluruh kawan-kawan panitia, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, orang tua, adik-adik, siswa calon mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti seluruh rangkaian acara yang sangat saya banggakan. Yang pertama, kita menjelang bulan puasa, ya. Insya Allah dalam beberapa jam ke depan akan ada pengumuman dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Untuk itu, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kawan-kawan Muslim yang insya Allah akan segera mengikuti, dan adik-adik calon mahasiswa juga insya Allah akan menjadi semakin tenang ya dalam menjalankan ibadah sambil mengerjakan tugas-tugas, diantaranya adalah menyelesaikan tes ini. Jadi Bu Is, Bapak Ibu semuanya, adik-adik siswa atau calon mahasiswa yang berbahagia, tidak berbeda dengan tahun yang lalu, ya, artinya mirip tetapi berbeda ya. Kita sudah hampir melampaui jalur masuk perguruan tinggi yang tipe 1. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama yang berdasarkan prestasi atau SNBP yang nanti insya Allah akan pengumuman pada tanggal 28 Maret ya. Kemudian jalur yang kedua, kalau yang jalur yang pertama adik-adik yang eligible, yang bisa masuk mengikuti kemarin itu tinggal menunggu dan berdoa. Ya, insya Allah segera akan kita bisa ikuti hasilnya bersama-sama. Yang kedua, masuk perguruan tinggi negeri, ya, Anda semuanya ini kami doakan mudah-mudahan sukses ya. Yang kedua adalah jalur, kalau yang pertama jalur prestasi, yang kedua ini jalur tes ya. Namanya baru yaitu SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ya. Atau kalau dahulu namanya SBMPTN, atau tesnya itu UTBK ya. Ini akan segera kita mulai pendaftarannya. Ya, nanti Prof. Budi atau Bu Is akan banyak menggali masalah jadwal-jadwalnya itu.
sebentar lagi ya, tanggal berapa itu Bu Is? 23 Maret. 23 Maret. Sekarang itu 21 ya. Iya. Tinggal menghitung hari juga, Prof. Tinggal menghitung jam Oh, ya. jam, iya. Jam nanti Puasa pendaftaran itu pertama itu, Prof. dimulai. Iya ya, insya Allah puasa hari pertama 1 Ramadan. Insya Allah barokah ya. Jadi kita akan mulai eh, apa namanya seleksi yang berbasis tes ini berdasarkan tes nanti 23 Maret. Itu cara yang kedua atau metode atau jalur yang kedua untuk masuk perguruan tinggi. Jalur yang ketiga yaitu melalui seleksi yang dilakukan mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Ini jadwalnya agak panjang, sekitar 20 Juni sampai dengan akhir Juli ya. Itu ada kalanya nanti berbeda-beda setiap perguruan tinggi melaksanakannya. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama itu adik-adik ingin masuk di perguruan tinggi mana, itu kuotanya atau daya tampungnya untuk yang jalur prestasi atau berdasar prestasi atau yang kita tunggu sampai tanggal 28 ini, itu 20% dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, yang akan datang ini, yang adik-adik akan mendaftar 2 hari lagi, itu 30% ya untuk yang PTNBH, kemudian sisanya 50% itu untuk yang mandiri. Saya rasa tidak ada perbedaan dengan tahun yang lalu. Artinya karena namanya adalah berdasarkan tes atau UTBK, ujian tulis berbasis komputer, tata caranya hampir sama. Nanti Prof. Budi, Prof. Sarif, Prof. Arif akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Kalau yang Artinya, bukan PTNBH berarti tadi bukan 30% ya, Prof? Berapa, Prof? 40 oh ya, ya. 40% ya. Ya, oke. Jadi yang jalur Yang berdasarkan tes atau UTBK ini, yang PTNBH itu 30%, yang mandiri 50%. Sedangkan yang non PTNBH itu 40% kuotanya untuk ya. SNBT atau berdasarkan tes, ya sisanya untuk 40% untuk apa namanya mandiri, ya. Ya, saya rasa kesempatannya lebih besar di sini karena prosentasenya lebih besar. Dan untuk tahun ini ada perbedaannya. Perbedaan utamanya adalah sama-sama tes ya. Nanti adik-adik akan ada 2 gelombang tes. Nanti akan lebih detail lagi. Yang perbedaannya adalah di sisi konten ya. Kalau tahun yang lalu atau sebelumnya tesnya itu 2 macam, yaitu skolastik dan akademik TKA, TPS dan TKA. Untuk yang tahun ini nanti UTBK-nya adalah skolastik ya. Kemudian ada beberapa sub lagi, yaitu literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta literasi matematika. Nah, itu bedanya. Nanti monggo bisa ditanyakan kepada berikut yang lebih detail atau sudah diberikan contoh-contohnya. Ada, silahkan untuk melihat di website atau medsosnya yang resmi yang disediakan oleh SNBMP. Ya, itu Bu Is yang nanti akan memberikan alamat-alamatnya supaya adik-adik jangan salah. Ya, jadi itu kira-kira nanti yang sebentar lagi akan adik-adik bisa memulai untuk mendaftar ya, mulai mendaftar dan ini ada berbayar, ada tata caranya nanti dengan perbankan dan seterusnya. Saya rasa tidak beda jauh
Oke, saya kira itu Bu Is informasi Barangkali bisa awal. diberi tip, Prof. Berisi trip. Jadi kan ini kan anak-anak nanti kan mau UTBK, kemudian UTBK-nya ini kebetulan kalau dilihat di jadwal itu sudah tidak bulan puasa ya, Prof. Jadi nanti Ya, setelah Lebaran barangkali diberi tip bagaimana pesan-pesan dari Bapak supaya nanti UTBK-nya berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Mungkin sedikit saja, Prof. iya baik ya. Jadi tes ini nanti tanggal 8 sampai 28 Mei ya. Jadi sudah selesai Lebaran, sudah selesai puasa. Itu diatur supaya ya eh, apa adik-adik bisa tenang, sudah selesai masa apa ini namanya ya, Lebarannya, sudah berkunjung, sudah mohon pamit, sudah minta doa restu kepada sesepuh ya, maka insya Allah akan lebih tenang. Nah, eh, model tesnya agak berbeda ya dengan tahun yang lalu, sehingga adik-adik khususnya yang baik Mempelajari. yang gap year ataupun yang tahun ini, silahkan bisa melihat contoh soalnya. Ya. Oh, ya. Agak berbeda. Berbedanya adalah lebih banyak menggunakan apa itu namanya ya, logika, kemudian Ya. penalaran, ya, tidak tidak apa namanya, tidak menggantungkan sisi akademik atau mata pelajaran yang selama ini Anda ambil di SMA, SMK ataupun MA ya, tapi berisi penalaran-penalaran. Nah, itu akan menghasilkan satu apa cerminan kemampuan Anda untuk nanti melanjutkan di perkuliahan berikutnya. Jadi untuk menghadapi UTBK ini eh, tetap saja ya tenang, santai. Eh, Kami yakin Anda punya kemampuan yang masing-masing orang itu berbeda dan bisa menyelesaikan soal-soal UTBK itu dengan cepat dan tepat, ya. Sehingga nanti akan terpilih. Jangan terkecoh dengan informasi-informasi awal. Ini misalnya ada bocoran, saya yang membuat soal, ini ada hasil-hasilnya. Nanti Anda tinggal menyontoh saja pada saat pelaksanaan ujian. Jangan percaya isu-isu yang seperti itu ya, karena soal-soal UTBK ini didesain untuk tampilannya itu satu orang satu ya. Anda atau peserta kalau misalnya berbuat curang, melihat ke sebelahnya itu tidak akan sama ya. Itu yang pertama. Jadi percaya diri, dah berdoa, lakukan. Yang kedua apa, di samping tadi tidak percaya, jangan percaya dengan bocoran, dengan berbagai macam itu. Yang kedua, jangan melakukan kecurangan ya. Anda adalah generasi-generasi muda yang akan membawa Indonesia ini ke depan menjadi emas, Indonesia emas, menjadi negara yang terbaik di dunia. Maka sportivitas, PD, percaya diri itu sangat penting. Yakin Anda bisa menyelesaikan kok itu. Semua orang punya potensi. Ya, itu yang kedua. Jadi jangan melakukan kecurangan, jangan tergoda. Ada yang menggunakan teknologi canggih dan seterusnya. Itu beresiko karena akan ada pemeriksaan, ada prevention security ya, ada berbagai macam yang nanti kalau kecurangan resikonya Anda sudah akan selesai di UTBK ini dan bahkan akan diproses, diserahkan ke aparat penegak hukum. Nah, jadi sekali lagi tetap percaya diri, banyak berdoa dan pilih jurusan sesuai dengan potensi dan kemampuan Anda. Itu saja Bu Is. Bagus, luar biasa Prof. Azhari. Jadi tadi adalah pesannya tadi